posisi wanita Karo itu sangat penting di tengah keluarga maupun masyarakat. Ada pendapat bahwa perempuan Karo itu sesungguhnya perempuan yang sangat tangguh, sangat memiliki potensi yang luar biasa. Dan disinilah kehadiran WKI. Walaupun sebelumnya mungkin sudah ada perkumpulan perempuan lainnya, perkumpulan wanita, mereka juga sebenarnya sudah bergerak. Hanya saja WKI hadir untuk meramaikan, untuk menambah kekuatan itu bisa menjadi pengembangan bagi perempuan Karo secara umum. Pekerja kerasnya wanita Karo ini memang luar biasa. Yang dibilang wanita Karo ini bisa erdowah itu gendong. Dia bisa gendong sambil pergi ke ladang, anaknya nanti digendongkannya ke belakang kan gitu. Jadi di situ saya lihat memang wanita Karo ini betul-betul ngapain aja bisa. Sumatera Utara dihuni oleh beragam etnis. Ada 8 etnis yang disebut sebagai etnis asli provinsi ini. Salah satunya adalah etnis Karo. Etnis Karo merupakan suku yang berasal dari tanah Karo, menyebar dan menetap di berbagai wilayah seperti sebagian wilayah Aceh, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, dan Medan. Kearifan suku Karo tercermin pada kekayaan adat, budaya, dan bahasanya. Norma adat mengatur perilaku dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Nilai gotong royong, kesederhanaan, dan penghormatan kepada leluhur menjadi hal yang terus dijaga oleh suku ini. Tidak hanya itu, kuliner khas suku Karo juga memiliki nilai budaya yang memperkaya warisan leluhur. Setiap makanan tradisional bukan hanya diolah untuk dikonsumsi, namun juga menghadirkan makna, simbol, dan cerita di baliknya. Ya, perkenalkan nama saya Ira Efrianti atau bisa dipanggil Mama Ozora. Saya salah satu pekerja UMKM membuat makanan khas Karo di Kota Medan. Saya tinggal di Padang Bulan. Saya asli orang Karo Buru Tarigan. Saya asli dari Tiga Binanga. Kami udah buat usaha UMKM ini mulai COVID. Jadi mula-mulanya saya buat ini sebenarnya untuk cemilan anak-anak aja. Jadi rupanya ya seriusnya udah hampir 6 tahun saya buat makanan khas Karo atau makanan yang lainnya gitu. Makanan khas Karonya itu ada cimpa unung-unung, ada cimpa tuang, ada cimpa gulame, cimpa matah, cimpa lepat, sama jong labar. Cimpa memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Karo. Dalam setiap pelaksanaan acara adat, seperti pernikahan, kerja tahun, atau merdang-merdem, kudapan satu ini akan selalu dihadirkan. Menjadi simbol untuk mempererat tali persaudaraan dan sebagai ungkapan rasa syukur. Kudapan khas suku Karo ini terbuat dari tepung beras ketan, gula merah, dan kelapa parut, lalu dibungkus dengan daun singkut. Saat ini daun singkut sudah semakin sulit ditemukan, karena tumbuhan ini hanya hidup di kawasan hutan. Oleh sebab itu, kehadiran cimpa dengan balutan daun singkut menandakan sebuah penghargaan terhadap warisan dan tradisi leluhur. Jadi ini ada dua yang digunakan selalu untuk bungkus cimpa. Ini ada daun singkut dengan daun pisang. Jadi sebenarnya cimpa Karo itu identik dengan daun singkut ini. Tapi karena sekarang agak susah untuk dapatkannya, harus kita pergi ke hutan dulu. Ya kebanyakan sekarang tukang cimpa ya yang jualan cimpa itu pakai daun pisang. Nggak lagi daun singkut, jarang kali gitu. Karena kan kalau daun pisang ini satu harganya itu lebih murah, terus mudah ditemukan. Nah, bedanya pakai daun singkut dengan daun pisang ini pasti jauh beda. Kalau pakai daun singkut ini
aroma cimpa itu setelah masak itu memang betul-betul wangi. Nah, daun pisang ini memang wangi tapi agak kurang wanginya, lebih bagus dari daun singkut inilah kita pakai untuk membungkus cimpa seperti itu. Kalau biasanya, kalau yang kita tahu kan orang Karo ini sebenarnya asal kerja tahun pasti buat cimpa ya kan. Jadi kalau saya dari kecil itu kalau mau pergi kerja tahun ke kampung mama atau bapak, pasti asal kerja tahun udah sibuk itu buat cimpa pada malam harinya. Kalau dibilang buat cimpa malam-malam itu sama keluarga ya pasti ngumpulnya sambil cerita-cerita buat cimpa unung-unung ini. Jadi kalau diingat masa lalu ya, kalau kita buat cimpa itu memang sambil-sambil cerita, ngobrol-ngobrol. Jadi memang enaknya buat cimpa itu ya sama-sama, nggak sendiri-sendiri gitu. Sebenarnya kalau ditanya Kak, jujur kali, sebenarnya belum tahu kali ya kayak mana buat cimpa ini. Cuman dulu karena COVID itu memang semua jenis makanan saya buat termasuk cimpa ini kan. Jadi saya cuman dulu taunya ya campurkan tepungnya, buat inti kelapanya, udah dibungkus, dikukus, udah siap makan, enak gitu. Tapi pas orang icip rupanya banyak yang mesan kan. Jadi saya seriusi memang sekarang udah ada takarannya, udah ada saya buat bagaimana supaya tampilannya lebih menarik. Jadi bagaimana supaya cimpa itu dikenal sama orang, ya saya buat itu. Dan sekarang rupanya yang tadinya saya cuma tahu cimpa onong-onong ini, rupanya banyak yang request. Bisa nggak buat cimpa lepat, jong labar, atau cimpa tuang, cimpa gulame. Jadi saya belajar, saya tekuni sendiri. Jadi saya belajarnya memang amatiran, saya tes-tes berkali-kali sampai memang betul-betul enak. Jadi kalau misalnya sekarang kalau dilihat di kota Medan ini khususnya banyak orang yang nggak tahu itu cimpa. Jadi kalau misalnya saya bilang ini cimpa gulame, mereka itu nggak tahu cimpa gulame itu apa. Dan mereka itu kira dodol. Tapi setelah mereka makan rupanya enak gitu kan. Jadi memang niat saya pun maunya jangan sampai di sini. Jadi saya lestarikanlah makanan Karo ini sampai ke depannya lebih bagus lagi. Supaya semua orang pun icip makanan khas Karo ini memang betul-betul bervariasi. Banyak bisa dicoba untuk semua kalangan gitu. Kalau ditanya sebenarnya alasan saya untuk buat cimpa ini sampai sekarang udah hampir 6 tahun ini memang ada tujuannya ke situ Kak. Jadi harapan saya mungkin itu impian kecil ya kan, cuman saya rasa nggak akan menutup kemungkinan kalau itu nanti jadi besar. Unung-unung namanya. Dan supaya dia tidak lengket, biasanya daunnya ini diberikan minyak, sedikit minyak supaya tidak lengket. Kuliner khas Karo seperti cimpa butuh dilestarikan. Sebab semakin sedikit generasi muda yang mau belajar membuatnya. Sehingga warisan tradisi ini berada di ambang kepunahan. Di tengah tantangan seperti ini, perempuan Karo menjadi garda terdepan yang diandalkan untuk mewariskannya. Di dalam masyarakat Karo, peran dan kedudukan seorang perempuan sangat penting. Secara tradisional, perempuan Karo sangat dihormati sebagai sosok pekerja keras dan penyangga utama keluarga. Saya pelajari bahwa luar biasanya peradaban Karo itu justru pada posisi wanitanya. Nah, jadi saya menemukan itu wanita Karo inilah yang sungguh-sungguh menjaga peradaban Karo itu. Oleh karena itu, melihat situasional sekarang, peradaban Karo banyak yang menurun dari adat budayanya semua. Kita mengharapkan agar wanita Karo kembali kepada posisinya, jadi penegak, jadi tiang gitu kan. Karo dalam posisi tidak baik-baik saja. Artinya dari segi identitas, peradaban dan sejarah Karo lagi tidak baik-baik saja. Jadi Karo ini dalam masa transisi dengan kehilangan identitas. Kita harus temukan identitas Karo itu kembali. Karo adalah sebagai Karo dengan peradabannya yang sangat kompleks, dengan sejarah yang sangat kompleks. Dan inilah menciptakan generasi muda Karo yang bisa berjiwa Karo, sehingga bisa seperti wanita-wanita Karo pada zamannya dulu.
Ya, saya sangat berbangga karena bagaimanapun keberhasilan para pria-pria Karo itu pasti karena ketangguhan para wanita Karo. Karena walaupun ada sebagian kecil pemuda-pemuda Karo yang berumah tangga tidak dengan wanita Karo, tapi bisa dipastikan sebagian besar itu rata-rata keberhasilannya banyak berpusat pada kaum wanita atau ibu-ibu yang ada di belakang untuk mendorong keberhasilan para pemuda atau lelaki Karo. Jadi ini akan membuat satu penyemangat bagi kaum wanita Karo yang berwadah dalam wanita Karo Indonesia. Ya, kalau kita lihat dulu memang seperti kata pepatah tadi ya, ke bidang pertanian. Tetapi kita lihat pada sektor-sektor lain pada saat ini perempuan Karo juga sudah sangat luar biasa. Bahkan banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis, baik itu di perusahaan swasta, baik itu di pemerintahan maupun bidang-bidang lainnya. Jadi pada hari ini saja cukup banyak profesor, akademisi maupun profesi-profesi lainnya yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya perempuan Karo itu bisa untuk menyesuaikan diri, mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak heran kalau perempuan Karo itu kalau pada masa lalu tangguh, dan itu juga sampai sekarang tangguh, pintar, bisa mengembangkan potensi dan juga bisa menjadi motivator buat kaum perempuan. Peran perempuan suku Karo dulu hanya terbatas pada urusan domestik rumah tangga dan adat. Sementara saat ini, peran mereka telah meluas. Perempuan Karo kini lebih terdidik dan memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan dalam berbagai ruang publik. Perempuan-perempuan suku Karo dari berbagai latar belakang dan profesi kini berupaya memperkuat peran mereka dalam masyarakat melalui sebuah organisasi. Adalah Wanita Karo Indonesia yang menjadi wadah baru perjuangan kaum perempuan Karo demi menjaga adat, budaya, serta memajukan dan menginspirasi perempuan-perempuan Karo. Waduh, ini satu hal yang sangat strategik saya lihat. Kenapa? Mengamati perkembangan wanita Karo pada usia produktif meningkat dengan tajam, dan tingkat pendidikannya juga sudah pada level yang sangat menggembirakan. Namun kita amati, belum terlihat mereka secara terorganisir melakukan perannya masing-masing. Jadi dengan terbentuknya organisasi, mereka akan lebih mudah. Pertama dulu membangun kesamaan persepsi. Kedua, menghimpun potensi-potensi dari segala bidang keahlian pada bidang pekerjaan dan mencari peluang-peluang untuk memecahkan masalah baik di tingkat daerah Karo maupun nasional, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan kemasyarakatan, termasuk peningkatan kapasitas wanita Karo dalam semua aspek dimanapun mereka itu berada. Kami membentuk Wanita Karo Indonesia ini sebenarnya berlatar belakang dari banyak hal yang kami merasa perlu dibenahi, antara lain penyakit sosial, misalnya judi, kemudian KDRT, kemudian anak-anak muda, ya kan? Bagaimana bisa nanti Wanita Karo ini menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penyakit sosial tadi bisa diminimalisir. Karena kami di dalam wadah ataupun organisasi Wanita Karo Indonesia ini banyak bagian-bagian, baik dari segi pendidikan, dari segi latar belakang pekerjaan, tidak harus di akademisi. Kami bersatu hati berupaya karena ada 14 bagian yang sudah kami bentuk
bagian ini tadi sudah dijelaskan, ada pendidikan, ada UMKM, ada bidang hukum, advokasi. Nah, jadi dari situ nanti kami bisa memperbaiki gitu kepada masyarakat lah. Membina usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan merupakan salah satu fokus utama organisasi ini. Usaha kuliner khas suku Karo yang dijalankan oleh Ira adalah salah satunya. Melalui usaha rumahannya ini, Ira tidak hanya menambah perekonomian keluarganya, tetapi juga turut melestarikan makanan tradisional Karo agar tetap dikenal dan digemari. Pertama saya lihat WKI ini, Wanita Karo Indonesia ini memang luar biasa. Karena kalau dilihat zaman sekarang ini, khususnya wanita Karo memiliki sebenarnya banyak talenta yang mereka miliki. Jadi ibaratnya wanita Karo ini bisa jadi pemimpin kapan aja. Jadi pekerja kerasnya wanita Karo ini memang luar biasa. Kayak seperti yang saya hadiri kemarin di Hotel Tiara, yang dibilang wanita Karo ini bisa erdoah itu gendong. Dia bisa gendong sambil pergi ke ladang, anaknya nanti digendongkannya ke belakang, kan gitu. Jadi mereka sambil bekerja. Jadi di situ saya lihat memang wanita Karo ini betul-betul ngapain aja bisa. Jadi memang bisa butuh aspirasi yang luar biasa lah untuk wanita Karo ini supaya lebih maju kan. Apalagi kalau misalnya kayak saya UMKM dari Cimpa untuk makanan khas Karo, ya saya termasuk salah satu orang yang beruntung yang bisa ikut berpartisipasi di acara itu, karena memang makanan Karo ini ya memang harus dilestarikan. Jadi semua wanita-wanita Karo pun memang luar biasa lah, kita harus dukung apa aja talenta mereka, tidak hanya di makanan Karo. Kemarin ada minyak kemiri, ada kopinya, jadi memang harus kita dukung apa aja makanan-makanan yang ada di orang Karo ini. WKI memiliki 14 bidang yang menjadi sasaran kerjanya nanti. Salah satu adalah UMKM. Dan bukan hanya kuliner saja ya, tadi terlihat ada juga bidang-bidang lain nantinya menjadi sasaran kita. Yang jelas bidang apapun itu yang bisa menjadi pengembangan ekonomi keluarga. Nah, salah satu tadi kan ada Cimpa. Cimpa ini kan makanan khas Karo, khas tradisionalnya, yang bagaimana upaya kita agar ini tidak hanya sekedar menjadi makanan tradisional untuk suku Karo, tapi kemudian kelak bisa menjadi makanan yang bisa dijual di pasaran secara umum, diterima oleh lidah-lidah masyarakat di Nusantara, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Sejak dulu hingga kini, perempuan Karo memegang peran sebagai penjaga identitas. Langkah baru perempuan Karo berdikari telah dimulai. Wanita Karo Indonesia dapat menjadi ujung tombak pelestari peradaban. Wajah baru perempuan Karo kini adalah perempuan yang mandiri, berpendidikan, dan tetap berakar pada tanah asalnya, demi melahirkan peradaban maju yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur. Sudah saya garis bawahi dari awal ketika saya diarahkan untuk menjadi ketua, saya garis bawahi bahwa saya kalau memang ini ujungnya duit, mencari duit, saya tidak mau. Jadi kami bersama-sama walaupun tadi banyak, tapi koordinatornya kan ada masing-masing ya, yang di bagian itu kami bersatu hati, bukan duit yang kami kejar, tapi bagaimana tadi yang anak muda. Memang ini tadi kan memang perempuan wanita Karo lah ya, supaya lebih baik ke depannya. Kemudian saya juga terpanggil karena banyak wanita Karo ini sudah berpendidikan guru besar. Kenapa? Bukan berarti mau menunjukkan kehebatan, tetapi marilah kita fungsikan ilmu yang ada kepada masyarakat umumnya dan terkhusus wanita Karo. Pertama kekompakan dulu, itu selalu yang jadi persoalan kita. Bagaimana mereka bisa menghimpun kata itu dengan sharing information. Jika kekompakan sudah terbentuk, kesamaan persepsi, sangat mudah memanfaatkan potensi masing-masing menjadi satu kesatuan. Jangan lagi bersifat parsial mereka itu berpikir dan memecahkan masalah. Itu harapan saya paling dekat. Dan kami di CKI juga sangat mendukung. Kami juga akan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan WKI ini. Iya, artinya
wanita Karo Indonesia agar bisa menjadi rumah bagi seluruh wanita Karo. Rumah ini tempat berdiam diri, tempat berlindung, tempat beredukasi dan lain sebagainya. Jadikan ini sebagai rumah yang nyaman dan muat bagi seluruh wanita Karo yang ada di Indonesia. Baik itu akademisi, baik itu praktisi, baik itu penggiat. Dari segi latar ekonomi apa menjadi rumah. Dan sebagai rumah edukasi. Ya, sebagai identitas kewanitaannya, gendernya. Ya, sebagai tiang peradaban Karo. Ini harapan saya memang organisasi wanita Karo ini menjadi rumah bagi wanita Karo dan sebagai kembali kepada posisinya sebagai tonggak daripada penjaga peradaban Karo, marwah Karo ke depannya. Jadi nggak muluk-muluk, ini doa dan harapan dan saya yakin itu karena semua raja-raja itu lahirnya dari wanita-wanita yang tangguh. Dan jangan pernah sepele dengan wanita. Apalagi berusia 5 wanita Karo. Itu adalah sosok yang luar biasa. Kami sudah banyak berkolaborasi, berdiskusi. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Karo saat ini sangat berharap dengan hadirnya wanita Karo Indonesia bisa melaksanakan beberapa dukungan untuk percepatan pembangunan di Karo, khususnya berhubungan dengan kaum ibu. Di antaranya bagaimana di Karo nanti stunting bisa cepat teratasi, kemudian bagaimana anak-anak semua di masa sekolah bisa mendapatkan persiapan dari rumah yang lebih baik sehingga di saat sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang inilah sebagai cikal bakal calon pemimpin Karo Emas 2045. Jadi semuanya dimulai dari keluarga. Dan penopangnya khususnya secara umum adalah kaum ibu-ibu Karo. Ya, harapan saya dulu untuk pertama untuk MKM saya semoga nggak hanya sampai di sini, sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan makin berkembang, nggak di sini aja. Semoga nanti usaha ini ya semua orang bisa icip. Kalau makanan khas Karo itu sebenarnya banyak, enak, bisa dinikmati, bisa disajikan lebih bagus lagi. Kalau bisa untuk kita semua ya kita ajarin anak kita bagaimana mengolahnya, bagaimana membuatnya. Karena bagaimanapun itu seperti yang dibilang wanita Karo Indonesia tadi, margasi 5. Ada 5 beru kan, ada beru tarigan, beru sembiring, beru ginting, karo-karo, satu lagi perangin-angin. Ya semua itu pasti ada di mana aja sekarang. Ibaratnya di luar Indonesia ini pun, di luar negeri pun udah ada orang Karo kan. Jadi harus dikembangkan supaya mereka bisa membawa tradisi mereka kemana aja pun mereka berada gitu Kak. Kita berharap bersatunya perempuan Karo saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberi ruang untuk bisa mengembangkan potensi. Jadi kita hadir wanita Karo Indonesia, kalaupun mungkin sudah ada perkumpulan yang lain, kita bukan sebagai pesaing ataupun kompetitor, tetapi kita adalah bisa menjadi mitra sesama perkumpulan perempuan maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya untuk kebaikan Karo itu sendiri di kemudian hari. Jadi saling bergandengan tangan, saling menjalin kerjasama yang baik, dan saling mendukung satu sama lain. Mejuah-juah man banta kerina, khususnya Pernanden Karo ijapa pe kita ringan. Mari ras-ras kita, si pesikat tanah Karo kuta kemuli henta. Mejuah-juah.